Bapak Ibu sekalian, terutama pengantin yang berbahagia, ya, ini waktu yang sebenarnya aras itu bergetar dengan adanya akad nikah itu. Kenapa bergetar? Karena sebelum akad nikah itu ada perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Tapi ketika tadi laki-laki yang bernama Indra Anggara itu sudah menyatakan aku terima nikahnya, atau dia menyebutkan qabiltu nikahaha, maka semua yang sangat dibenci oleh Allah itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Kalau tadinya itu jangankan megang tangan, ngelihat lama-lama aja dosa. Sekarang kan jangankan melihat tangan, apapun sekarang bisa. Istilahnya bahasa Jawa itu nguntal oleh sekarang. Kan setelah akad nikah itu sekarang sudah semua itu sudah boleh sekarang. Ini kelebihannya menikah. Karena itu menikah itu dengan adanya pernikahan itu bergetar aras. Karena apa? Karena sesuatu yang tadinya dilarang kemudian menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Kenapa kalau dulu tadinya itu kita pegang tangannya itu dosa besar, apalagi kita berbuat yang lebih jauh dari itu, maka sekarang ketika kita bermain-main aja ya, gitu ya. Idza la aba zaujatahu, kata ketika Rasul tentang Sayyidina Aisyah, ketika laki-laki itu dia bermain-main dengan istrinya, itu sudah dapat pahala 10. Diampuni dosanya 10. Kemudian dia dinaikkan derajatnya 10. Sampai kemudian naik. Kemudian ketika dia merangkul, maka kemudian dia dan seterusnya itu pahalanya sama dengan apa? Memanen pahala yang sebesar-besarnya. Bahkan disebutkan di situ ketika pasangan itu sudah mulai mandi junub, Allah itu membanggakan kepada mereka dan menyatakan kepada para malaikat, lihatlah para malaikatku, aku bangga dengan keduanya itu dan aku ampuni dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan yang dulunya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, kini sekarang menjadi perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau pengantin baru ya bolehlah sehari 3 kali. Tapi pengantin yang sudah lama itu kita jangan lebih 3. Karena apa? Karena kebutuhan biologis itu juga diperlukan. Manusia itu tidak hanya butuh makan, tidak butuh minum, tapi ada juga kebutuhan biologis. Dan kebutuhan biologis itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang lain-lain. Ya. Bapak sekalian, terutama untuk pengantin yang berbahagia, kata Rasulullah, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi, kata Rasulullah. Ketika seorang itu menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha nisfahul baqi, maka takwalah kepada Allah untuk separuh sisanya, kata Rasulullah. Ini menurut Imam Ghazali, apa yang dimaksudkan itu dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kalau menurut Imam Ghazali, karena dosa besar itu ada 2, ditimbulkan dari 2 hal. Pertama itu dari perut, yang satu dari bawah perut. Ya. Waqad istakmala nisfaddin atau nisfaddinihi itu, maka dia disebut dianggap sudah selesai persoalan di bawah perutnya. Ya, sudah. Karena di bawah perutnya sudah aman, karena sudah ada pelampiasan nafsunya dan sebagainya, maka tinggal satu. Falyattaqillaha nisfahul baqi, maka yang separuh itu ini yang paling berat, yaitu terkait dengan perut. Nah, ya. Karena itu nanti pengantinnya itu ya, pengantin mulailah menjaga perut ini yang susah, ya. Karena perut itu kalau sudah lapar, apapun semua dimakan, ya. Tidak hanya kursi, tidak hanya jendela, kalau sudah perut lapar itu semuanya dimakan. Maka ini perlu dijaga perut itu, ya. Perut itu dijaga dari apa? Satu, dari hal-hal zat-zat yang haram, ya. Zat yang haram tentu makanan-makanan haram dan sebagainya. Yang kedua apa? Yang kedua dari hal-hal yang diperolehnya melalui sesuatu cara yang haram. Banyak, ya.
yang diperoleh dengan cara yang haram, itu sama saja nilainya, ya. Bahkan ada yang menyebutkan antara makan barang yang haram dengan makan sesuatu yang diperolehnya dengan cara yang haram, itu lebih buruk dengan makan dari sesuatu yang diperolehnya dengan cara yang haram. Itu lebih buruk, ya, itu buruk, ya. Karena itu untuk pasangan pengantin Indra dan Ibu Iran Ananda Wiyandani Nela Sonia Yandari, sangatlah mengingatkan untuk bisa mendapatkan makanan yang halal, ya. Untuk senantiasa memperingatkan kepada suaminya untuk pulang dengan membawa harta yang haram. Karena ini pesan Rasulullah, yang separuh itu yang paling susah. Kalau yang di bawah itu karena sudah dia punya hiburan, maka tinggal perutnya sekarang bagaimana hiburan, memuaskan perut. Karena namanya perut itu tidak pernah puas. Nggih nyuwun sewu nggih. Kalau yang di bawah perut itu selesai, puas, selesai. Tapi yang namanya perut itu tidak pernah puas. Biar sudah kenyang, dia minta, kata Rasulullah, seseorang itu memiliki 2 gunung emas, dia masih minta lagi gunung emas yang lain dan sebagainya. Ini, ya. Bahkan ada sebuah hadis menyebutkan seburuk wanita itu seorang wanita yang selalu menuntut suaminya di luar kekuasaan suaminya. Jadi nanti istri ini juga harus selalu menyadarkan untuk menerima apa yang diterima oleh suami, rezeki yang diberikan Allah kepada suaminya, dan satu mengingatkan suami untuk bisa membawa pulang harta yang halal, bukan harta yang haram, ya. Dan yang kedua, jadikan suami itu sebagai kepala rumah tangga. Banyak bencana keluar rumah tangga itu karena kita karena di rumah itu tidak jelas siapa kepala rumah tangganya. Apakah perempuan, apakah istri, apakah suami, dan lain sebagainya. Karena itu harus jelas, ya. Walaupun istri itu kedudukannya lebih tinggi, misalnya jadi menteri misalnya, tapi dia ketika di rumah dia harus menjadi harus tunduk pada suami, dan sebagainya. Biar jadi presiden sekalipun, istri jadi presiden harus tunduk pada suami, harus ketaatan pada suami, ya. Yang selanjutnya sekalian, ini Indra sama Wiyandani ini, dia sudah menjadi seorang sudah menikah itu secara sosial itu sudah menjadi keluarga yang sempurna. Artinya apa? Dia sudah menjadi bagian masyarakat. Dia tidak bisa lagi bersenang-senang sendiri. Dia sudah bagian dari masyarakat. Karena itu dia sudah akan, kalau dulu waktu bujang dia mungkin tidak pernah diundang, ada sunatan dia tidak diundang, ada mantenan tidak diundang, yang diundang ayahnya. Tapi sekarang setelah menikah, maka Indra sekarang akan mulai diundang. Dia harus banyak bergaul dengan masyarakat, harus banyak mengisi kegiatan-kegiatan masyarakat, dan harus bergerak di barang kegiatan-kegiatan masyarakat, di pengajian dan lain sebagainya. Karena ini sudah menjadi tuntutan seseorang yang menjadi dewasa. Mudah-mudahan kedua-duanya menjadi keluarga yang sakinah, ya, keluarga sakinah, banyak anak, banyak rezeki, ya. Berapa minta anaknya terserah kemampuannya, ya, tidak bisa bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau konsep keluarga berencana 2, ya. Tapi kalau konsep Indra mungkin 4, bisa 5 dan sebagainya. Kalau 2 tenis meja, kalau 6 voli, kalau 11 ya sepak bola dan sebagainya. Saya sampaikan sekali lagi selamat untuk Indra dan Widya, dan ayuhlah kehidupan ini secara berdua dan ikhlasnya dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Apapun yang diberikan suamimu terimalah, apapun yang kau hadapi dalam menghadapi kehidupan ini terimalah dan jalanilah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pamanda Tahir untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli Muhammad fil ma la ilaha illa yaumiddin. Allahumma shalli Muhammad salatan takunu li kulli da'in dawa'a ولكل إلة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة من بلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها النبطاء والطاعون
يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في الخير، وبارك الله لهما في أكدهما، وبارك الله لهما في أكدهما، وبارك الله لهما في أكدهما. اللهم ألف بينهما المحبة والبداد، وارزقهما من الصالحات من البنات والأولاد، ووسع عليهما من الرزق الحلال. جعل الله إياكم من يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله السالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بدل حرمته، واحصلنا وتنفي سمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنة وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم اجعلنا الجنة معه، جعلنا من الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه القدر على المسلمين إلى مثلها، فلا تحرمهم من صافي عدسات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ما مرضه. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك الشاكرين، وليومك من الذاكرين، وحينا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا والمقتول ولا مقتول، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اشفنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نتبع بعدها أبدا، واحصرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا مشايخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا إياهم من أهل الضلال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله أهل الجنة والرحمة اللهم في عظيم بارك الله ما في علم بارك الله له في علم اللهم في أمور وغافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، والطفنا والمسلمين، وفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين.